wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkali dari hamba Allah, Ustaz, mohon penjelasannya. Apa maksud dari nabi yang berjuluk ummi, Ustaz? Baik. Mohon jawabannya. An-Nabiyul Ummi merupakan julukan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menyatakan An-Nabiyul Ummi. Apa makna ummi itu? La yaqra wa la yaktub. Tidak dapat menulis, tidak dapat membaca. Lalu apa hikmahnya? Masa Nabi tidak bisa membaca? Nabi tidak bisa menulis? Ada orang bertanya demikian. Maka ada hikmah yang besar. Ini untuk menutup jalur para musuh untuk menuduh bahwa Muhammad itu membikin Al-Quran. Quran itu bikinannya Muhammad. Nah, jalur subhat seperti ini tidak bisa disampaikan ketika Nabi adalah orang yang tidak bisa membaca, bisa nulis. Lalu dari mana Nabi bisa tahu informasi? Umat-umat terdahulu di Quran itu kan ada kisah-kisah yang terjadi di masa lalu, kisah-kisah yang akan datang, beragam banyak hal. Nah, kalau tidak bisa membaca dan menulis, berarti kan Muhammad itu tidak ngarang, tapi dia hanya menerima pesan itu dari Allah lalu disampaikan. Karena dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa membaca. Nah, sehingga tidak bisa membaca dan menulisnya bagi Rasulullah itu merupakan satu hikmah. Orang tidak bisa menuduh bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad, buatannya Muhammad, ciptaannya Muhammad. Oh, bagaimana bisa dikatakan ciptaan dan buatannya? Oh, Nabi Muhammad tidak bisa menulis, Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Dan itu hal yang lumrah. Orang Arab itu memang secara luas mereka adalah kelompok yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, karena mereka itu mengandalkan hafalan. Nah, jadi tradisinya orang Arab pada saat itu sangat mengandalkan hafalan. Sehingga rata-rata mereka tidak bisa membaca dan menulis. Nah, membaca menulis itu mulai digemari justru ketika dimulainya Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Nah, karena kebutuhan untuk menulis wahyu dan sebagainya, itu baru kegiatan menulis dan membaca ini menjadi dimulai di kalangan bangsa Arab. Nah, salah satu yang dilakukan Nabi itu ketika pada tawanan orang Badar, pada tawanan perang Badar, salah satu cara untuk menebusnya bagi para musuh yang ditawan harus mengajarkan anak-anak orang Islam menulis membaca. Itu kepedulian Nabi terhadap pendidikan. Nah, itu barulah peradaban menulis membaca bagi kalangan Arab itu justru dimulai ketika Nabi diutus menjadi seorang nabi. Yang sebelumnya mereka tidak terlalu mengenal membaca menulis, karena mereka sudah terbiasa dengan hafalan, dihafal. Ya, tidak ada budaya membaca dan menulis. Justru budaya membaca menulis itu dimulai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga itu menjadi budaya yang kuat dan seterusnya. Walaupun betul ada juga para ulama yang mengatakan al-ummi ini tidak bermakna tidak membaca menulis. Ada, tapi kalau kita melihat mayoritas para ulama memaknai daripada al-ummi ada seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi itu bukan kekurangan, tapi justru membawa hikmah tersendiri bagi Rasulullah SAW. Ketika beliau tidak membaca menulis, justru ini menutup jalur orang-orang yang memusuhi Islam supaya tidak membuat syubhat bahwa Al-Quran itu adalah produknya Muhammad, buatannya Muhammad, bikinannya Muhammad, tulisannya Muhammad. Nah, kalau Nabi tidak bisa baca nulis, sehingga orang tidak bisa menuduh demikian. Nah, gimana mau dikatakan buatannya Muhammad? Oh, Nabi tidak bisa membaca. Berarti Nabi tidak tahu, tidak membaca untuk mencari referensi. Nah, sehingga dengan demikian mematahkan semua dugaan atau tuduhan daripada orang-orang musyrikin yang menyatakan bahwa Quran itu buatannya Muhammad. Nah, kalau tidak bisa menulis membaca, dari mana Nabi bisa mengetahui beragam informasi, kisah, cerita yang masih akan datang? Sehingga ketidakbisaan Nabi membaca menulis itu justru menjadi sebuah hikmah tersendiri bagi baginda Rasulullah SAW. Walaupun seperti yang saya katakan, ada juga
ulama yang tidak mengartikan ummi itu adalah tidak membaca dan tidak menulis. Tapi saya menyampaikan apa yang menjadi pendapat mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak.